Sip. Pertama-tama sebelum kita mulai membahas soal tutorial bagian kedua ya, bab 2 bagian 2. Jadi ada beberapa hal dulu yang perlu kita ketahui yaitu tentang hampiran linier sama galat absolut, galat relatif gitu ya, atau galat mutlak atau galat relatif ya. Pertama-tama yang kamu sudah tahu diferensial dari misalkan kita ngomong Y sama dengan fx gitu ya. Itu definisinya apa? Definisinya adalah kita tulisnya sebagai dy itu adalah ketinggalan. Diferensialnya di x sama dengan a misalnya adalah dy ini sama dengan f aksen di a dikalikan dengan dx. Dalam kasus ini catatan yang perlu kita ingat adalah delta Y ini dekat dengan DY gitu ya. Bisa kita hampiri dengan DY. Dan delta X itu sendiri itu sama persis dengan DX. Delta Y ini adalah nilai, jadi nilai kita bisa pakai F gitu ya. Misalkan kita geser sejauh H misalnya. Jadi FA plus H dikurangi F dari A gitu ya. Nah, ini adalah selisih nilai Y jika kita geser sedikit nilainya. Dan delta X di sini adalah H-nya gitu ya. Jadi A plus H dikurangi A, selisih dari X-nya, yang adalah H-nya. Gitu. Makanya kita bisa menuliskan delta Y yang adalah F dari A plus H dikurangi FA, itu akan dekat dengan F aksen A dikali H gitu ya, kan delta X-nya H ya. DX-nya itu H gitu ya. Sorry, DX. Kalau gitu FA plus H-nya ini akan dekat dengan F dari A ditambah dengan F aksen A kali H. Nah, si fungsi ini yang disebut dengan hampiran linier. Biasanya kita nulis hampiran linier tuh fungsinya kayak gini sih biasanya nulisnya. Jadi hampiran linier di X sama dengan A gitu ya. Biasanya sih kita nulisnya dalam fungsi dalam X biasanya. LX gitu ya. LX-nya ini adalah FA ditambah F aksen A dikalikan dengan X min A. Biasanya gitu. X min A di sini kan kita bisa nyebut dia sebagai selisih dari X-nya dengan A. Dan sebenarnya ini fungsi bukan yang harus dihafal atau gimana ya. Yang kamu sudah lihat bahwa ini tidak lain merupakan garis singgung dari grafik fungsi Y sama dengan fx tadi gitu ya. Di titik X sama dengan A. Jadi yang kamu sudah kenal di kuliah kayak diferensial, terus ada hampiran linier, itu sebenarnya satu buah objek yang sama, yaitu tentang garis singgung. Sama aja itu dengan persamaan garis singgung. Jadi tidak perlu dihafalkan lagi gitu ya, kayak ini sesuatu hal yang baru atau gimana, itu nggak perlu dihafalkan lagi. Itu ya tentang hampiran linier. Lalu satu lagi itu tentang galat ya, galat atau error. Gitu ya. Galat atau error. Bahasa Inggrisnya sih error, tapi bahasa Indonesianya galat gitu ya. Nah, error ini tuh yang biasa kita pakai ada dua gitu ya. Galat absolut atau mungkin nama lainnya adalah galat mutlak gitu ya. Nah, contoh. Di sini saya punya suatu pengukuran, sebutlah yang sebenarnya pengukurannya harusnya X, gitu, panjang sebenarnya X. Tapi yang saya ukur, ya kadang-kadang nggak tepat gitu ya, mungkin matanya minus atau gimana, penggarisnya jelek atau gimana gitu ya. Jadi berbeda dengan yang sebenarnya. Gitu ya. Saya sebutnya X ukur gitu. Dan yang X ini X sebenarnya. Galat absolut itu biasa kita simbolkan pakai delta gitu ya, delta X. Ini adalah selisih dari hasil yang sebenarnya dengan hasil yang pengukurannya. Biasanya sih kita mutlak gitu ya, agar menghasilkan galat yang positif.
Atau 0, kalau 0 berarti tidak ada galatnya gitu ya, bisa aja 0 ya. Nah, yang satu lagi adalah galat relatif. Nah, galat relatif adalah galat absolut yang dibagi dengan pengukurannya, hasil pengukurannya gitu ya. Sebenarnya kita bagi dengan hasil yang sebenarnya gitu. Cuman kan pada prakteknya kita nggak tahu gitu ya hasil yang sebenarnya. Makanya biasanya galat relatif bisa kita ganti dengan hasil pengukurannya juga gitu. Tergantung apa yang diketahui. Gitu ya, itu galat relatif. Ya seperti biasa, apa hubungannya sama apa yang kita pelajarin yang sebelumnya? Um, untuk menghitung delta X itu sendiri itu susah. Itu susah karena kita harus tahu yang sebenarnya berapa. Apalagi kalau yang kejadiannya kayak perambatan galat. Nanti mungkin kita akan lihat contoh soalnya beberapa gitu ya. Jadi misalkan saya ngukur rusuk kubus, panjang rusuk kubus segitu. Tapi kan saya pengen lihat berapa galat absolut dari luas permukaannya. Wah, itu kan udah beda lagi ceritanya. Itu kan namanya perambatan galat gitu ya, mungkin pernah dengar. Nah, itu konsep diferensial baru dipakai di situ. Karena susah untuk menghitung selisih dari luas permukaan yang hasil pengukuran saya sama luas permukaan sebenarnya susah. Tapi kan saya bisa menghitung, bukan menghitung, saya bisa menaksir selisih dari si luas permukaan sebenarnya sama luas permukaan hasil pengukuran dengan menggunakan diferensialnya. Kalau kamu pakai diferensialnya kan, kamu cukup tahu galat absolut dari hasil pengukuran rusuknya doang gitu. Nah, itu sekilas tentang teorinya. Nanti kita bakal lihat juga di latihan-latihan soalnya. Jadi kalau misalkan aduh masih ngambang atau ini apa, nanti kita juga akan lihat. Oke? Jadi disimpan aja dulu, dibayangkan dulu sedikit ya, dihubungkan dulu sama yang udah dipelajari di kuliah. Oke, sekarang kita coba masuk ke soal tutorial ya. Jadi kita lihat soal tutorial bab 2 bagian kedua. Pertama-tama kita lihat dulu ke nomor 23. Nah, ini ya cuman kelas konsep, jadi kita coba cepat saja. 23A ini terkait dengan aturan rantai gitu ya. 23 ini terkait dengan aturan rantai. Kalau saya punya G-nya adalah Fx yang dipangkatkan 3 seluruhnya. Gitu ya. Jadi F-nya yang dipangkatkan 3. Terus H ini adalah F dari X pangkat 3. Beda ya. Kalau yang G ini F yang dipangkatkan 3. Berarti G absennya apa? Berarti saya mau menurunkan bagian luarnya dulu. Kalau saya sih ingatnya gitu kalau aturan rantai. Saya biasa mau menurunkan yang bagian paling luarnya. Ini kan kayak pangkat 3, saya turunkan seperti pangkat 3 seperti biasa gitu ya, 3 kali fx yang dikuadratkan gitu kan. Pangkatnya berkurang 1, ini kayak penurunan pangkat 3. Tapi jangan lupa kita harus mengalihkan dengan turunan di bagian dalamnya gitu ya. Ini aturan rantai seperti itu. Sedangkan untuk H aksen X kita akan punya siapa yang bagian luarnya? Yang bagian luarnya adalah fungsi F. Ya udah, berarti turunan fungsi F adalah ya F aksen. Ya saya tidak tahu gitu ya. Tulis saja seperti itu. Dikalikan sama turunan dalamnya, berarti 3x kuadrat ya. Dan itu untuk nomor 23A. Jadi kelihatan bedanya ya. Selanjutnya kita lihat 23C. Di sini kita mau lihat penurunan implisit ya. Saya punya fungsi implisit xy kuadrat tambah y sama dengan x pangkat 3. Di sini kita mau menentukan dy dx gitu ya ceritanya ya. Jadi saya mau menurunkan kedua ruas terhadap x, tapi dalam fungsi implisit ini kita mau mengasumsikan dulu bahwa y-nya bergantung dari x. Berarti kita bisa turunkan satu persatu di ruas kiri, kita coba turunkan dulu dari xy kuadrat. Ini kan perkalian dua buah fungsi ya, jadi kita harus pakai aturan hasil kali. 1 kali y kuadrat ditambah x dikali turunan dari y kuadrat terhadap x, berarti ya. Turunan dari y kuadrat, kita turunin dulu terhadap y, ini pakai aturan rantai ya. Jadi turunan dari y kuadrat terhadap x, gitu ya.
Ini adalah turunin dulu kuadratnya, baru turunin Y-nya, gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita punya 2Y kali dy dx ya. Selanjutnya turunan dari Y, ya dy dx. Sama dengan ruas kanannya tinggal turunin terhadap X seperti biasa, 3X kuadrat ya. Dan kayaknya cuman itu aja yang diminta di C. Cuman diturunkan sekali aja, tidak perlu dirapikan. Oh, mau dirapiin kayaknya. Plusnya cuma 1 biji. Oke, kita coba rapiin ruas kirinya. Y kuadrat ditambah 2XY tambah 1 dikali dy dx. Nah, gitu aja deh. Sama dengan 3X kuadrat. Nah, gitu ya untuk 23C. Nanti kita bakal lihat juga beberapa contoh lain dari penurunan implisit ya. Ini baru salah satu contoh yang sederhana. Oke. Selanjutnya kita lihat 23D. Nah, ini adalah laju yang berkaitan gitu ya. Ini soal yang terkait dengan laju yang berkaitan. Tapi sebenarnya laju yang berkaitan itu kamu nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Itu adalah turunan implisit gitu ya. Sebenarnya kamu pakai turunan implisit. Cuman setiap variabelnya sekarang adalah fungsi dari t gitu, fungsi dari waktu. Jadi ya cukup kamu turunkan dengan menggunakan aturan rantai seperti biasa. Turunan dari x kuadrat apa? Terhadap t ya. Berarti turunin dulu kuadratnya dikalikan turunan x terhadap t gitu kan. Ditambah turunan dari y kuadrat sama turunan dari z kuadrat sama. Boleh kalau mau dirapihin sedikit, jadi bagi 2 maksudnya. Jadi x dx dt tambah y dy dt sama dengan z dz dt. Ya, itu untuk 23D. Kaitannya jadi jelas ya antara masing-masing laju perubahannya. Lalu untuk 23F itu baru dibahas tadi ya, hampiran linier. Jadi Lx itu adalah FA ditambah F aksen A dikali X min A ya. Bayanginnya nggak usah dihafal, tapi bayanginnya garis singgung. Sekali lagi, bayangin aja persamaan garis singgung yang kamu pengen buat di titik X sama dengan A. Nah, itu untuk nomor 23. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 23? Atau ada yang mau diulang? Aman? Oke. Kalau aman kita lanjut. Ya. Kita lanjut ke nomor 24 ya. Ini tentang aturan rantai, tapi di sini rumus fungsinya nggak dikasih, cuma dikasih nilai fungsinya di beberapa titik saja, gitu ya. Di 0, 1, sama min 1. Di sini nomor 24 saya cuma mau bahas yang A aja, karena sisanya jadi PR kalau nggak salah. Jadi saya mau kasih contoh satu aja, gitu ya. Jadi saya pengen hitung G bundaran F yang saya turunkan seluruhnya, terus saya hitung di 1. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah G, ini kalau pakai aturan rantai jadi gimana nih berarti? Ini kalau saya tulis, pertama-tama saya mau nyari ini dulu kan, saya mau nyari turunan dari GOF di 1. Itu maksudnya apa? Berarti kan saya mau turunkan, ini tuh GOF itu apa sih? GOF atau G bundaran F. Itu kan G dari Fx gitu ya, secara definisinya seperti itu. Berarti kalau saya turunkan, ini artinya saya mau turunkan dulu bagian luarnya, gitu ya, aturan rantai kan seperti itu ya. Turunkan bagian luarnya, dikalikan dengan turunan bagian dalamnya. Jadi kalau saya mau menghitung G bundaran F yang diturunkan, terus saya hitung di 1, jadi saya punya G aksen dari F1 dikali F aksen 1. Berapa tuh? G aksen dari F1 min 1. F aksen 1, 2. G aksen min 1, 3. 3 kali 2, berarti 6.
Gitu ya. Jadi untuk yang lainnya bisa dikerjakan dengan cara yang serupa. Dengan kamu lihat dulu definisi dari fungsi komposisinya apa gitu ya. Baru kamu coba pakai aturan rantai di situ. Dan kelihatannya kayaknya nomor 25 dan seterusnya sampai 30 itu nggak dibahas. Beberapa jadi PR karena ya kayaknya udah jago ya nurunin apa aturan rantai. Pakai aturan rantai kalau dikasih rumus fungsinya kayaknya udah pada jago. Udah sering waktu SMA harus. Oke, aturan rantai ada pertanyaan dulu. Kayaknya cukup aman ya. Yang terlewat itu jadi sampai nomor 30 berarti turunan orde tinggi itu juga terlewat ya. Tapi itu kan sederhana, kamu juga sudah paham maksudnya. Turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, itu kan turunan, kalau turunan kedua berarti turunan dari turunan pertama, turunan ketiga adalah turunan dari turunan kedua, dan seterusnya. Makanya ada istilah percepatan. Percepatan adalah turunan kedua dari posisi, karena itu turunan dari kecepatan. Gitu. Kayak gitu-gitulah ya. Itu cuma perkenalan notasi aja. Untuk menghitungnya sih nggak ada bedanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke nomor 31. Ya, ke nomor 31. Nah, ini kita mau pakai turunan implisit untuk menentukan di sini ya DY/DX-nya. Di sini saya mau bahas yang 31B. Dan ini ya menurut saya ya nggak susah-susah amat yang B kebetulan. Jadi saya mau menurunkan kedua ruas terhadap X di sini ya. Berarti saya harus mengasumsikan Y di sini sebagai M ya. Oh, kenapa tuh? Ya ampun. Ya, pencet. Saya kaget. Ya ampun. Ya, jadi kita mau mengasumsikan Y sebagai fungsi dari X gitu. Apa yang terjadi? Berarti saya mau menurunkan kedua ruas terhadap X. Turunan dari X pangkat 4/5 gampang. 4/5 dikali X pangkat minus 1/5 ya turunannya. Turunan dari Y pangkat 4/5. Tapi terhadap X ya, berarti kita pakai aturan rantai. Turunin dulu si pangkat 4/5-nya. Minus 1/5, baru dikalikan dengan turunan Y terhadap X. Ruas kanan, turunan 1 ya 0. Terus nyari DY/DX gimana? Pindah ruas. Ya, pindah ruas. Jadi 4, saya mau bagi dulu deh kedua ruas. Sama 4/5. Nah, jadi saya punya X pangkat min 1/5 ditambah Y pangkat min 1/5 DY/DX sama 0. Ya udah, pindah ruas. Dapatnya apa nih? DY/DX-nya sama dengan minus X pangkat minus 1/5 dibagi Y pangkat minus 1/5. Ya, biar nggak ada pangkat negatif, bolehlah kita rapiin dikit ya. Jadi Y per X, ini seluruhnya pangkat 1/5. Gitu ya. Dan ini adalah DY/DX-nya. Jadi yang perlu diingat ya, kalau kita menurunkan secara implisit, yang biasanya terjadi adalah DY/DX-nya itu nanti juga ada Y-nya juga, dan itu nggak masalah gitu ya, itu nggak masalah. Oke, ada pertanyaan dulu untuk nomor 31? Wow, tidak ada, luar biasa. Kita lanjut ke nomor 32 ya. Nah, ini ya sebenarnya kayak nomor 31, cuman ada extra step-nya gitu ya, ada langkah tambahannya. Kita ingin menentukan persamaan garis singgung dari ya grafik yang diberikan secara implisit berikut gitu ya.
di titik A yang diberikan. Di sini nomor 32 saya membahas yang A. Yang A. Oke. Jadi yang udah jadi sih awal-awal. Maksudnya gini. Pertama-tama saya mau nyari gradien garis singgungnya karena titiknya sudah ketahuan di 3,1. Tinggal yang dibutuhkan adalah gradien garis singgungnya. Gradien garis singgung itu tidak lain merupakan dy dx. Cara nyarinya gimana? Persis kayak nomor sebelum 31. Kita mau menurunkan secara implisit terhadap X. Berarti kita asumsikan dulu Y sebagai fungsi dari X. Ya. Akibatnya apa? Kalau saya turunkan kedua ruas, saya akan peroleh turunan dari Y kuadrat terhadap X. Berarti aturan rantai 2Y dikalikan dengan dy dx. Lalu turunan dari X kali Y terhadap X. Berarti kita harus pakai aturan hasil kali, ya. Jadi 1 kali Y ditambah X dikali dy dx. Sama dengan turunan dari 4 adalah 0. Nah, selanjutnya kita mau melihat dy dx di titik A. Di titik A, 3,1, kita bisa peroleh apa? Berarti X-nya 3, Y-nya 1, ya. Jadi kita bisa substitusi langsung. Nggak perlu dicari dy dx sama dengan apa. Nanti kita bisa pindah ruas setelah dimasukin angkanya, biar lebih gampang aja. Jadi kita punya 2 kali 1 dy dx ditambah 1 kali 1 ditambah 3 kali dy dx sama dengan 0. Jadi dy dx-nya adalah ini pindah ruas min 1 dibagi 5, ya, min 1/5. Nanti komentar ya kalau saya ada yang salah ngitung, ya. Saya agak-agak on ngitungnya. Komentar nanti kalau ada yang salah hitung, ya. Setelah saya punya gradien garis singgungnya, berarti selanjutnya akan mudah, ya. Persamaan garis singgungnya adalah Y min 1 sama dengan min 1/5 dikali X min 3, ya. Udah rapin sendiri aja. Jadi Y sama dengan min 1/5 X plus 3/5 plus 1 plus 8/5. Harusnya begitu. Dan itu adalah persamaan garis singgungnya, ya. Oke, ada pertanyaan nomor 32. Atau ada komentar mungkin saya salah ngitung? Wow. Oke. Kelihatannya gampang, ya. Tidak ada pertanyaan, biasanya banyak. Sip. Kita lihat nomor 33 selanjutnya, ya. Nomor 33 ya sama sih sebenarnya. Cuman ini ada pertanyaan tambahan, ditanya turunan keduanya apa gitu, ya. Coba kita lihat satu buah contohnya 33A. Pertama-tama untuk menentukan dy dx sama persis, ya. Cari turunannya terhadap X berarti, ya. Ini sama, kita tulis dulu, asumsikan Y bergantung dari X, ya. Akibatnya saya bisa pakai aturan rantai untuk menurunkan Y terhadap X. Untuk Y pangkat 3 saya punya 3Y kuadrat dikali dy dx tambah turunan dari Y adalah dy dx sama dengan turunan dari X pangkat 5 min 4, 5X pangkat 4. Sip. Ini saya tulis persamaan pertama, gitu, ya. Sebenarnya persamaan pertama ini bisa kita selesaikan dulu, dy dx-nya bisa. Jadi 3Y kuadrat plus 1 dikali dy dx, gitu, ya. Sama dengan 5X pangkat 4. Berarti dy dx-nya adalah 5X pangkat 4 dibagi 3Y kuadrat plus 1. Simpen. Nah, selanjutnya saya mau menurunkan sekali lagi si persamaan pertama terhadap X. Boleh, karena saya pengen nyari turunan kedua, gitu, ya. Nah, berarti suku yang ini, yang pertama, ini jadi perkalian dua fungsi nih. Wah, ini harus pakai aturan hasil
kali ini U-nya, ini V-nya, kalau nggak kebayang. Gitu ya. Jadi U aksen V, U aksennya apa ini berarti? 6Y, DY, DX, dikali DY, DX lagi. Berarti ini dikuadratin. Gitu ya. Ditambah UV aksen. 3Y kuadrat dikali turunan dari DY, DX. Ya berarti turunan kedua. Hati-hati ya. Ini sama ini beda loh. Beda ya. Ini tuh turunan pertama yang dikuadratin. Turunan pertama yang dikuadratin. Kalau yang ini turunan kedua yang kita pengen cari. Ya. Itu tidak sama ya. Ditambah apa lagi? DY dx diturunkan gitu ya. DY dx-nya diturunkan. D2Y per dx2. Ruas kanannya turunan dari 5x pangkat 4. 20x pangkat 3. Rapihin. Jadi saya punya 6Y DY dx yang dikuadratkan ditambah 3Y kuadrat plus 1 dikali turunan kedua sama dengan 20x pangkat 3. Ya udah, jadi dapat D2Y dx2 sama dengan 20x pangkat 3 dikurangi 6Y dy dx dikuadratkan dibagi dengan 3y kuadrat plus 1. dy dx-nya apa? Ya ini. Ya, tinggal disubstitusi. Dan dirapikan sendiri ya, nggak muat. 5x pangkat 4 dibagi 3y kuadrat plus 1 dikuadratin, bagi lagi sama 3y kuadrat plus 1. Gitu. Nanti tinggal dirapiin sendiri. Ya. Jadi gitu ya cara nyari turunan kedua. Sebenarnya bisa dari yang saya kotakin ini, kamu mau pakai aturan hasil bagi boleh gitu ya. Cuman penurunannya sekali lagi harus implisit ya, penurunannya harus implisit. Gitu. Atau mau menurunkan dari persamaan yang saya kasih Romawi 1 ini juga boleh gitu ya. Jadi boleh bebas, harusnya menghasilkan jawaban yang sama. Gitu. Oke, nomor 33 ada pertanyaan dulu? Atau ya semuanya turunan implisit, karena setelah ini kita mau masuk ke laju yang berkaitan. Ada yang perlu diulang mungkin? Takutnya saya kecepatan. Oke. Saya ngerasa tuh hari ini saya kecepatan loh ngomongnya. Tapi kalau kalian tidak ada yang komentar, berarti mungkin tidak masalah. Ya sudah kalau gitu. Saya takutnya saya yang kecepatan ngomongnya. Kita lanjut ke laju yang berkaitan ya. Nah, sebenarnya tadi saya sempat ngomong ya, laju berkaitan itu kalau saya ngelihatnya itu kayak soal turunan implisit, cuman soal cerita. Terus dituruninya juga nggak usah mikir lagi, turunnya pasti terhadap waktu T gitu, pasti terhadap waktu. Cuman yang susahnya adalah bikin persamaannya, biasanya kayak gitu. Jadi harus memahami ceritanya dari persamaan itu. Kita lihat nomor 34 sama 37 ya contohnya, karena sisanya 35 sama 36 jadi PR kalau nggak salah. 38 nggak jadi apa-apa, buat kalian latihan sendiri aja. Nah, kita lihat dari yang paling paling gampangnya, paling sederhananya 34. Jadi ada luas permukaan sebuah kubus ini bertambah dengan laju 72 cm kuadrat per detik ya. Di sini kita ingin menentukan seberapa cepat volumenya berubah saat panjang sisinya 3 cm. Kita coba pelan-pelan dulu kita lihat. Pertama-tama kalau ngerjain lagi yang berkaitan, kita harus jelasin dulu variabel yang kita pakai gitu ya. Misal kita mau pakai apa nih? S sebagai panjang sisi kubus gitu misalkan. Lalu misalkan ini luas permukaan ya. Luas permukaan kubus. Jelek ya. Kubus. Lalu ada apa lagi? V nanti kita butuh juga ya, volume.
volume kubus. Kubus. Ya, T-nya sebagai waktu gitu ya. Nah, apa aja sih hubungan antara S, A, sama V yang kita punya gitu ya? Apa saja hubungannya? Coba kita lihat. Pertama-tama, luas permukaan. Itu kan 6 kali sisi kuadrat. Dan volume itu adalah sisi pangkat 3 gitu ya. Rusuk ya, rusuk pangkat 3. Ini kan yang kita tahu ya. Nah, di sini kita bisa menurunkan, kita punya dua persamaan. Ya, saya nulisnya ke bawah aja gitu ya. Nah, semua variabel ini, A, S, sama V, itu bergantung terhadap waktu. Karena di sini luas permukaannya bertambah. Berarti kan harusnya panjang sisinya juga bertambah. Logikanya kalau luas permukaannya bertambah, volumenya juga jadi ikutan bertambah. Nah, jadi kan semuanya bergantung terhadap waktu. Gitu loh. Semoga bisa terbayang. Nah, kalau gitu, saya bisa menurunkan implisit kedua persamaan ini terhadap T ya. Jadi saya turunkan terhadap T di sini. Saya punyanya apa? DADT sama dengan turunan terhadap T. 12S DSDT. Kalau yang satunya lagi, yang volume, dVdt sama dengan 3S kuadrat DSDT. Nah, dari persamaan yang ini saya nomerin, persamaan ke-1 dan persamaan kedua gitu ya. Dari persamaan ke-1 saya punya apa? DADT itu kan artinya laju pertumbuhan, laju perubahan luas permukaan. Di sini bertambah, berarti positif. Positif 72. Sama dengan 12, ini selalu bertambah ya. Jadi S-nya di sini yang saya pengen cari tahu adalah, yang saya pengen cari tahu di persamaan pertama adalah laju perubahan panjang sisinya dulu saat sisinya 3 cm. Berarti saya pakai S-nya 3 gitu ya. Nanti masukin angka yang seperti ini tuh biasanya di akhir setelah kamu menurunkan. Jangan langsung dimasukin ya, nanti nggak dapat apa-apa kalau dimasukin. Kalau gitu saya punya apa nih DSDT-nya? Bisa dihitung. 72 bagi 36, 2 gitu ya. Satuannya jangan lupa satuan sentimeter per detik ya, atau sentimeter, ya detik aja deh tulis gitu ya. Nah, DSDT ini bisa kita pakai buat ngitung dVdt, karena yang ditanya adalah laju pertumbuhan volume kubus. Jadi dVdt ini akan sama dengan 3 dikali panjang sisinya kita pakai 3 ya, dikali DSDT-nya 2. Berapa? 27 kali 2 ya, 54. Satuan sentimeter kubik per detik ya, hati-hati. Satuannya adalah satuan volume dibagi satuan waktu. Dan ini yang kita pengenin, 54 jawabannya. Oke, itu untuk satu contoh lagi yang berkaitan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lihat soal yang lebih rumit, gitu ya. Sebelum kita lihat soal yang lebih rumit. Apakah ada pertanyaan dulu? Maaf Kak, bisa tolong diulang yang pertama? Yang pertama tuh yang mana maksudnya? Maksudnya yang dalam kurung 1. Oh, ini kamu nggak pahamnya di mana? Di sininya dapat dari mana? Iya. S-nya 3, DADT-nya 72 dari soal. Panjang sisinya 3 cm. Luas permukaan sebuah kubus bertambah dengan laju 72 cm kuadrat per detik. Berarti kan ini laju perubahan luas permukaan terhadap waktu, DADT. Jadi tinggal disubstitusi aja. Gitu kira-kira. Oh, oke. Terima kasih Kak. Ya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Aman? Oke, kalau aman.
Kita lihat nomor 37 ya. Nah, ini ceritanya emang harus pelan-pelan dipahami dulu, gitu ya. Jadi ada drone di sini. Nah, gimana ya? Saya nggak jago gambar. Drone-nya bulat aja gitu ya. Ini jalan. Ini drone-nya gitu ya ceritanya. Drone. Ini ketinggiannya selalu 7 meter katanya ya. Ketinggiannya konstan, tapi drone-nya maju. Ya, sebutlah maju ke kanan gitu ya. Ya, ini kan sebenarnya nanti kita akan lihat bahwa ini sebenarnya suka-suka kita sebenarnya mau maju kemana, asalkan konsisten. Nah, misalkan geraknya ini 1 meter per second. Gitu. Kecepatan drone-nya ya. Kecepatan drone-nya. Terus ada mobil. Mobil. Udah pakai bulat aja. Mobilnya gimana nih? Mobilnya arahnya berlawanan. Anggaplah kayak gini. Nah, arahnya berlawanan. Pada suatu saat, jarak antara mobil dengan drone adalah 25 meter. Jaraknya itu yang kayak gimana? Berarti yang ini nih jaraknya. Bukan dari sini ke sini ya. Jaraknya itu ya drone ke mobil berarti ini. Ini saya sebut apa ya jaraknya? S gitu ya. S-nya jangan 25 meter. Nanti kita akan substitusi 25 meter. Pada saat tersebut, jarak antara mobil dengan drone berkurang dengan laju 15 meter per second. Jadi apa yang kita tahu? Saat jaraknya 25 meter, perubahan jarak terhadap waktunya adalah minus 15 meter per second. Kenapa minus? Berkurang. Nah, kamu harus hati-hati di situ tuh. Jadi harus baca cerita dengan baik-baik, biar tahu pakai tanda yang mana, negatif atau positif. Yang pengen dicari tahu adalah kecepatan mobil. Berarti ini kayak V mobil gitu ya, yang saya pengen cari tahu. Oke, saya mau gambar kayak gini. Nah, jadi saya mau menamakan jarak horizontalnya itu antara drone dengan mobil itu X gitu. Karena saya mau menggambar seperti ini, saya punya segitiga siku-siku. Jadi hubungan yang diperoleh apa nih? Hubungan yang diperoleh itu adalah X kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan S kuadrat. Jadi saya punya hubungan jarak horizontal itu yang dari tanahnya aja, atau kamu bisa bayangin jarak dari mobil ke bayangan drone-nya, gitu. Bisa bayangin kayak gitu. Sama jarak dari mobil ke drone yang beneran, itu jarak yang miring. Jarak yang miring itu S, gitu ya. Saya punya hubungannya seperti ini pakai Pitagoras. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, X-nya pasti bergantung terhadap waktu. S-nya juga bergantung terhadap waktu. Orang drone sama mobilnya sama-sama gerak gitu ya. Jadi yang saya punya apa? Saya turunin secara implisit. Saya punya apa nih? 2X dx dt sama dengan 2S ds dt. Bisa disederhanain. Buahnya coret, boleh. Jadi X dx dt sama dengan S ds dt. Sekarang kita lihat, kita coba masukin angka-angka yang sudah kita tahu. S tahu, ds dt tahu, X ya pakai Pitagoras saja. Akar dari S kuadrat min 7 kuadrat berapa? Akar dari 25 kuadrat min 7 kuadrat. Ini mah triple Pitagoras ya, 24 ya. Berarti dx dt-nya bisa kita cari ya. Dx dt-nya apa? S 25. ds dt minus 15. Ini dikali ya. Dibagi X 24. Berapa tuh? Aduh, males ngitung. Kalkulator. Saya males. 125 per 8. Saya turunin dikit ya. Biar nggak sempit. Minus 125 per 8. Satuannya meter per second. Apakah selesai? Belum. Yang saya pengen cari tahu adalah kecepatan mobil. dx dt itu kecepatan apa sih? Dx dt itu laju perubahan jarak horizontalnya. Berarti kan ini disumbang oleh siapa aja? Oleh kecepatan drone dan kecepatan mobil. Ya, oleh kecepatan drone dan kecepatan mobil. Jadi kalau saya teruskan di sini dx dt itu adalah kecepatannya drone dikurangi kecepatan mobil.
Kenapa dikurang? Ini lebih ke kayak perjanjian aja gitu ya sebenarnya. Kalau saya mau pakai drone-nya gerak ke kanan, mobilnya gerak ke kiri gitu ya, mungkin bisa kamu ceritakan nanti kalau disuruh jawab gitu. Kamu ceritain aja dulu gitu ya, asumsikan bentuknya seperti ini gitu ya. Berarti kan drone berlawanan arah dengan mobil, berarti kita DXDT itu adalah selisih dari drone dengan mobilnya gitu ya. Berarti kita bisa memperoleh kecepatan mobilnya yang adalah 1 kurang V mobil ya. Berapa? 1 kurang itu ya. Ntar. Nggak jadi. Maaf, nggak jadi. Ini ditambah aja. Karena pada akhirnya kan nanti yang terlihat adalah nanti V mobilnya yang nanti bernilai negatif. Gitu ya. Yang bernilai negatif tuh nanti ada di V mobil langsung. Jadi saya akan punya V mobilnya adalah negatif gitu. Nah, itu yang lebih tepatnya. -1 ya? Masih salah juga. Bentar. Gimana ya? Salah nggak ya? Harusnya sih karena berlawanan arah tetap minus ya. Kalau 1 min V mobil, potret dulu bentar. 1 min V mobil, V mobilnya adalah 1 kurang itu ya. Jadi positif ya, kacau. Kak, kalau di plus itu bukannya jadinya V mobil sama dengan min 125/8 dikurang 1, Kak. Jadi hasilnya kan tetap minus, Kak. Tetap minus ya? Betul Iya, ya Kak. berarti ya? Kalau plus, Kak. Oke. Emang harusnya nilai V drone sama V mobilnya harus berlawanan tanda gitu ya. Gitu. Terima kasih banyak. Jadi udah benar ya harusnya. Jadi berapa ini jawabannya? 100 minus 130 33/8 meter per second, benar atau salah? Saya salah gitu nggak? Harusnya yang saya dapat segini. Harusnya yang saya dapat seperti itu. Oke. Ya. Itu nomor 37. Wah. Lumayan ya, lumayan loncat ya tingkat kesulitannya. Semoga tidak terlalu kecil di layar kalian. Ada pertanyaan dulu, nomor 37. Nomor 37 ada pertanyaan. Nggak ada. Oke. Ya sudah, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke apalagi sih soalnya 38, 39, 40. Ya, 40 ya. Kita masuk ke nomor 40. Aduh, ini mah gampang banget. Diferensial kan kamu tahu definisinya apa? F aksen X, DX. Ya udah, langsung. 40 apa sih? Pertanyaan 40A. Ya udah langsung aja berarti 4X pangkat 3 dikurangi 6X DX. Selesai. Nah, ini mah bercanda soal ini. Ya, itu definisi dari diferensial aja langsung ya. Nah, sekarang kita coba lihat soal lain, 41. 41A. Nah, bedakan delta Y sama DY. Tadi beda ya. Kalau DY, kita ngitung delta Y dulu aja. Delta Y itu kita menghitung nilai Y di 1,1 gitu ya, kan X tambah delta X gitu ya, atau saya tulis gini aja.
X tambah delta X, delta X di sini sama dengan DX ya, dikurangi Y di X. Jadi saya mau menghitung Y di 1,1 dikurangi Y di 1. Kalkulator lagi dong. Saya hitung dulu, tenang. 1,1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1,1. Itu adalah 3,531. Kalau Y di 1 adalah 1 tambah 2, 3. Berarti delta Y-nya adalah 0,531. Nah, sekarang saya mau menghampiri si nilai delta Y-nya pakai diferensial. Apakah berhasil dekat atau enggak hasilnya? Kita coba lihat. DY itu sendiri adalah F aksen X dx. Di sini F-nya adalah si fungsi ininya gitu ya. Jadi apa nih turunannya? 3x kuadrat tambah 2 dikali dx. Berapa tuh? Kalau dimasukin di x-nya 1 dan dx-nya 0,1. Yang saya akan punya adalah, jadi mungkin saya tulis dulu ya, untuk x-nya 1 dan dx-nya 0,1. Saya akan punya dy-nya adalah x-nya 1, berarti 5 kali dx. 5 kali 0,1 adalah 0,5. Wow, ya. Jadi cukup dekat ya hasilnya. Walaupun tidak tepat gitu ya. Jadi itu kegunaan diferensial. Karena kita ngitung ini tuh ribet gitu ya. Ngitung ini tuh ribet. Bayangin ngitung yang 41C, ngitung sinus. Sinus pi per 4 kurang 0,1. Ya, itu nggak mabok. Harus pakai kalkulator gitu ya. Sedangkan dengan diferensial, kita berhasil menaksir delta Y apabila dx-nya cukup kecil. Gitu. Dx-nya cukup kecil. Dalam kasus 41A, lumayan bagus ya taksirannya, kita sudah berhasil digit desimal pertama. Gitu ya, itu kegunaan dari diferensial, salah satunya untuk menaksir galat ya, menaksir galat. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke soal-soal yang lain? Aman? Oke, kalau aman kita lanjut ya ke nomor 42. Nomor 42 ini kita ingin menentukan hampiran linier. Kalau lupa hampiran linier, ya harusnya tidak lupa, karena ini cuma garis singgung. Ya, FA ditambah F aksen A dikali X min A. Ya. Tinggal dimasukin aja. Saya mau ngitung yang 42A. Jadi saya mau hitung F min 1 dulu. Berapa F min 1? Min 1 kuadrat kurangi min 1. 2. F aksen X 2X min 1. Berarti F aksen min 1-nya 2 kali min 1 kurang 1. Min 3. Ya udah, hampiran linier kita adalah F min 1 ditambah F aksen min 1 dikali X min 1. Masukin. 2 ditambah, ya udah biarin. 2 ditambah min 3 dikali X plus 1. Berapa tuh? Min 3X min 1. Min 3X min 1. Itu hampiran liniernya ya. Jadi hampiran linier pasti fungsinya fungsi linier gitu ya. Pasti fungsinya fungsi linier. Dan kalau kamu mau ngecek, kamu coba cari persamaan garis singgung dari grafik Y sama dengan X kuadrat min X di X-nya sama dengan min 1 sama pasti bentuknya. Bentuknya pasti itu Y sama dengan min 3X min 1. Karena hampiran linier itu sama persis kayak garis singgung. Ya. Jadi ya kalau mau ngapalin ya monggo, tapi kalau saya orangnya nggak jago ngapalin, tapi saya pengennya kayak ngapalin satu konsep tapi ada hubungannya sama konsep-konsep lain. Ya saya ngebayangin garis ya apa hampiran linear itu kayak garis singgung gitu aja, biar irit kapasitas otaknya. Oke, nomor 42A ada pertanyaan.
Kayaknya enggak ya, cuman masukin rumus aja. Kalau mau ngapalin sih silakan. Kita lihat nomor selanjutnya, nomor 43B. Nah, kita mau pilih salah satu ini, mau pakai diferensial atau hampiran linear, boleh. Sama aja hasilnya ya. Untuk nomor 43B, di sini saya mau menaksir nilai akar pangkat 3 dari 27,9. Pertama-tama, kamu harus menentukan dulu titiknya gitu ya. Kamu pengen menghitung diferensial atau hampiran linear di mana? Biasanya titik yang mudah dihitung nilainya dan yang cukup dekat dengan si 27,9. Jadi biasanya untuk 43 ini kita definisikan dulu fungsinya yang mau kita pakai ya. Ini pastinya kita mau ngomongin fungsi yang akar pangkat 3 dari X gitu ya. Nah, sekarang saya mau lihat yang paling dekat dihitung ya akar pangkat 3 dari 27, itu 3 gitu ya. Makanya saya mau lihat F aksen X-nya dulu deh, F aksen X-nya. 1/3 kali X pangkat min 2/3. Dan saya punya F dari 27 itu 3. F aksen di 27 berapa? 1/3 dikali 1/, akar pangkat 3 dari X kuadrat kan, tulisannya kayak gitu ya. Kalau saya ganti ini 27 dikuadratin, itu kan jadi 1/3 kali 1/9. Ya. Jadi 1/27 hasilnya ya. 1/27. Kalau saya nggak salah ngitung. Harusnya benar. Nah, mau pakai apa nih? Mau pakai diferensial misalkan. Ya, coba diferensial. Diferensial. Yang saya mau hitung tuh akar pangkat 3 dari 27,9 ya. Berarti saya bisa ngomong dia sebagai akar pangkat 3 dari 27 ditambah 0,9. Oke? Kalau gitu ini apa sih? F dari X, F dari 27 tambah 0,9. Yang bertindak sebagai X kan 27, yang bertindak sebagai DX-nya adalah 0,9 gitu ya. Berarti dia akan dekat dengan F, lebih tepatnya saya mau ngitung DY gitu ya. Ini misalkan sama dengan Y. DY-nya adalah berarti 1/27 DX. Ya. Kan F aksen X DX ya. F aksen X DX. Nah, tapi delta Y itu adalah selisih antara F dari 27 tambah 0,9 dengan F dari 27. Itu dekat dengan DY. Gitu ya. Oh, DX-nya bisa dimasukin deh. Kali 0,9 gitu ya. Berapa tuh? 1/30 ya. 1/30. Nah, jadi dia dekat dengan 1/30. Jadi F dari 27,0 salah tambah 0,9 itu dekat dengan F27 3 tambah 1/30 gitu. Dan ini adalah hasilnya. Ya rapiin, boleh rapiin. 901/30 ya. Salah, 91. Itu kalau diferensial. Kalau hampiran linear ya sama aja sih. Hampiran linear. Berarti saya mau bikin dulu LX-nya. LX-nya apa sih? Berarti F di 27, nah tulis deh. F27 ditambah F aksen 27 dikali X min 27. Gitu ya. 3 ditambah 1/30 kali, salah. 1/27 kali X min 27. Yang saya mau hitung adalah F dari 27,9. Nah, ini langsung kita hitung. Dia akan dekat dengan 27,9. Tapi saya hitung fungsi L. Jadi ini akan sama dengan 3 ditambah L 27,9 akan sama dengan 3 ditambah 1/27 dikalikan dengan 27,9 dikurangi 27. Sama persis ya?
91 per 30 ya. Karena ini nanti 27 dikali 0,9 lagi. Ya, sama aja, cuma bolak-balik doang. Mau pakai yang mana? Terserah. Karena nomor 43 katanya sih cukup pilih salah satu aja. Cuman saya nyontohin dua-duanya biar kelihatan beda. Yang sebenarnya nggak ada bedanya. Oke. Ada pertanyaan nomor 43. Ini biasa sering keluar sih. Kayak gini ya. Aman kayaknya ya. Gampang kayaknya. Cukup ingat garis singgung selesai. Aman? Nggak ada yang perlu diulang? Ini kehapus lagi. Saya nggak sadar. 0,9. Udah ya, lanjut. Lanjut ke galat nih. Tadi yang kita sempat obrolin di awal ya, galat absolut, galat relatif. Galat absolut itu galat mutlak gitu. Nah, yang kita tahu apa sih? Yang kita tahu di sini apa? Yang kita tahu misalkan ini saya nggak nulis ya, tapi kalau di jawaban ujian atau kuis harus ditulis ya. Misalkan S-nya itu rusuk kubus gitu ya. Saya kenalkan S ini sebagai rusuk kubus. S sebenarnya itu 10. S yang sebenarnya panjang. Tapi selisihnya ini galat absolut atau galat mutlak untuk S itu 0,1. Ini semua satuan dalam senti ya. Saya nggak nulis semua satuan. Pertanyaannya adalah luas permukaan dan volume kubus serta estimasi galat mutlak dan galat relatif. Waduh. Oke. Volume apa dulu deh? Ya luas dulu luas. Luas permukaan saya misalnya A deh biar konsisten kayak tadi. Ini kan 6S pangkat 2. Gitu ya. Berarti kalau saya substitusikan langsung 10, hasilnya harusnya 600. Cuman kan harusnya ini ada galat nyisanya gitu ya. Ada galat yang tersisa. Artinya saya mau menentukan delta A-nya. Tapi susah ngitung delta A. Masa saya harus ngitung 6 dikali 10,1 dikuadratin dikurangi 6 kali 10 kuadrat, males. Cara yang lebih mudah adalah menggunakan diferensial. Karena kenapa saya mau pakai diferensialnya? Disuruhnya cuma estimasi, nggak disuruh ngitung beneran gitu ya. Estimasi itu kan cuma hampiran doang. Ya lebih gampang ngitung pakai diferensial. Apa tuh DA? 12S dikali DS. DS kan delta S. Jadi berapa ini? 12 kali 10 kali 0,1. 12. Ya. Jadi bisa disimpulkan luas permukaannya adalah 600 plus minus 12. Hampiran ya. Kira-kira. Satuan sentimeter. Ini namanya galat mutlak atau galat absolut ya. Galat relatifnya 12 dibagi dengan hasil pengukuran 600. Aduh, berapa nih? 1/50 ya. Kalau saya nggak salah itu. Lanjut, volume sama. Volume adalah S pangkat 3. Kalau saya hitung langsung secara naif gitu ya, kita akan dapat 1000 hasilnya. Tapi galat volumenya ini bisa kita taksir dengan diferensial dari volume, yaitu 3S kuadrat ya, DS. Substitusi 3 kali 10 kuadrat kali 0,1, yang adalah 30. Ini adalah galat mutlak untuk volume. Jadi volume sebenarnya bisa dituliskan dengan 1000 plus minus 30, satuannya sentimeter kubik. Tapi galat relatifnya adalah galat absolut atau galat mutlak dibagi dengan hasil pengukurannya. Itu 3/100 ya. Biasanya sih kita nulis dalam persen sih. Jadi galat relatifnya 2%, galat
relatif yang ini 3%. Biasanya ngomong kayak gitu. Yep. Dan itu nomor 44. Ada pertanyaan. Sebenarnya beres, tinggal kita lihat 3 soal susah di belakang. 46, 48, 53. Ya, boleh. Kalau buat kayak di ujian nanti gitu, mending galat relatifnya persenin aja, Kak. Sama aja, kecuali Sama diminta aja. harus persen. Oke, makasih, Kak. Bebas penulisannya, mau dalam pecahan atau mau dalam persen, bebas. Kecuali diminta. Kalau kayak diminta persentase galat relatif, ya berarti kamu harus tulis dalam bentuk persen. Berarti. Kalau nggak diminta, mau dalam pecahan, silakan. Lebih baik kalau disederhanakan, biar nggak pusing bacanya. Ada pertanyaan lain? Aman? Oke, mari kita lihat soal-soal menariknya ya. Kita lihat soal-soal menariknya sekarang. Kita lihat nomor 46 dulu. Saya juga belum baca jujur aja soal-soal ini. Siapa tahu saya nggak bisa. Misalkan fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan mutlak x. Periksa apakah f bunder g, dan g bunder f mempunyai turunan di 0. Apakah hasilnya bertentangan dengan aturan rantai? Terus kita lihat. 46 yang A. Yang A, F sih punya turunan ya. F punya turunan di X sama dengan 0. G tidak punya turunan. Nggak ada buktinya ya, tidak punya turunan ya, nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak tidak punya turunan di 0 ya. Nilai mutlak X. Ya. F bunder G-nya gimana? Kalau saya mau turunkan ini, jadinya apa? F aksen GX dikali G aksen X ya. Betul ya? Ini kan aturan rantai. Berarti F bundaran G-nya ada turunan nggak? Nggak ada, karena ini nggak ada. G bundaran F, aksen, G aksen dari Fx, dikalikan F aksen X. Tidak ada, tidak bisa, ini tidak bisa dihitung. Gitu ya? Jadi, kalau ngerjain aturan rantai, kamu harus ngecek dulu syaratnya apa. Kalau aturan rantai itu, kalau nggak salah, syaratnya itu F dan G, keduanya harus punya turunan dulu. Gitu, harus punya turunan dulu. Coba saya cek di buku, bener nggak tuh? Bentar. Chain rule ya. Kalau ada saya capture. Ada sih, cuman harus nyari dulu. Bentar ya. Kita baca dengan lengkap. Biasanya tuh kalau kita tuh baca teorema tuh baca hasilnya doang. Padahal kan harus lihat dulu syaratnya apa gitu ya. Itu penting. Kalau nggak jalan, oh saya salah syaratnya. Coba kita lihat ya. Coba kita terapkan bersama-sama. Ini kata si Bapak Brussel. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Ini kita hapus dulu si komposisi. Yang kita sudah yakini F dan G-nya sudah jelas ya. F punya turunan, G-nya tidak punya turunan. Oke. Coba kita baca si chain rule atau aturan rantainya bersama-sama. Jadi Y-nya FU, U-nya GX. G-nya harus terturunkan dulu di X. F-nya harus terturunkan di U. U-nya itu GX. Berarti kompositnya atau fungsi komposisinya baru punya turunan. Gitu ya. Sekarang kalau saya punya FOG itu apa sih?
F dari GX. F dari GX. Kalau kayak gini, ya berarti mau saya nulis U-nya GX, ini sudah cocok dengan aturan rantai yang persis tulisannya di sini ya. Jadi saya punya FU. Syaratnya apa? G-nya punya turunan di 0, gagal. Ya, G-nya sudah tidak punya turunan di 0. Berarti ini tidak punya turunan. Di X sama dengan 0 karena G aksen 0 tidak ada ya. Sedangkan kalau G bundar F apa nih? G bundar Fx. Berarti G dari Fx itu adalah G dari U kalau saya ngomong U-nya Fx. Berarti saya mau ngecek berarti F-nya harus punya turunan di 0. Betul, ada F-nya punya turunan di 0. Dan G-nya harus punya turunan di U. U-nya itu apa? F0. F0-nya apa? A0. Nggak punya, gitu ya. Ini juga tidak punya turunan berarti. Tidak punya turunan di X sama dengan 0 karena G aksen dari F0 yang adalah G0 itu nggak ada gitu ya. Kayak gitu. Jadi untuk soal ini sebenarnya pesan moralnya apa sih? Kalau kita mau pakai rumus gitu ya, kan aturan turunan tuh banyak rumusnya ya. Kamu harus sadar dulu itu sudah memenuhi syaratnya belum. Jangan asal pakai. Kalau kamu asal pakai ya, si F bundar G sama G bundar F bisa punya turunan. Kalau kamu kayak langsung nyari F bundaran G-nya apa, terus kamu turunin, kan nggak boleh kayak gitu. Kamu harus lihat dulu syaratnya, baru boleh pakai atau enggak. Setelahnya. Ini kejadiannya mirip kayak domain fungsi komposisi waktu zaman dulu. Kamu kan nggak nyari domain dari hasil komposisinya. Kamu nyari domain dari aturannya. Gitu ya. Aturannya kan sudah diberikan sendiri. Nah ini mirip. Kamu nggak nyari turunan F bundar G langsung dari hasilnya. Tapi kamu cek dulu dia punya turunan nggak. Gitu. Kan ada syaratnya tuh. Nah, yang sebelum rumus ini nih. Aduh, kecoret. Yang sebelum rumus ini kan hasil yang saya buletin itu. Sebelum menuju ke hasil kan kamu harus ngecek ini sudah terpenuhi belum si syarat ini, harus dicek dulu. Kalau nggak terpenuhi ya nggak boleh pakai gitu, nggak boleh dipakai gitu ya. Oke, itu nomor 46. Selanjutnya kita lihat nomor 48 ya. Oh no, close sebentar. Oke. Kayaknya 46 saya agak salah menjelasinnya. Nanti kita balik lagi ke 46 habis ini ya. Saya agak salah. Oke. Nanti deh. Nanti saya kasih catatan aja. Nah, 48 di sini ada fungsi F. Nggak tahu rumusnya apa. Kita tahu F8 sama F aksen 8. Gx-nya dikasih tahu itu F dari 2x kuadrat dan H-nya dikasih tahu F dari 3x plus 2 pangkat 3. G aksen 2, gampang. Berarti saya harus pakai turunan aturan rantai gitu ya, karena di sini sudah aman, terturunkan, terdiferensialkan, 2x kuadrat juga terdiferensialkan, aman. Saya bisa hitung G aksen X. Itu turunan dari fungsi F-nya dikali turunan bagian dalamnya. Yang ditanya adalah G aksen 2.
Jadi saya pengen hitung F aksen 2 kali 2 kuadrat dikali 4 kali 2. F aksen 8 dikali 8. 3 kali 8, 24. Gampang. H aksen 2. Saya harus cari turunan H. Turunan H ini menggunakan aturan rantai, tapi 3 kali kelihatannya. Saya mau menurunkan dari yang paling luar dulu. Saya turunkan dulu pangkat 3-nya berarti ya. 3 dikali F 3X plus 2 dikuadratkan. Dikali turunan dari dalamnya, yaitu F dari 3X plus 2. Itu pakai aturan rantai lagi. Turunannya dikali turunan dalamnya, yaitu turunan dari 3X plus 2, yaitu 3. Dah, masukin. Ya, ini tidak sulit. Ini kali. Kali F aksen 3 kali 2 tambah 2 kali 3. Berapa tuh? 3 kali F 8 dikuadratin kali F aksen 8 kali 3. 3 kali 3, 9. Gitu ya. Jadi 9 kali 1 kuadrat kali 3. 27 hasil. Oke, ada pertanyaan? Nomor 48. Ada. Oke. Nanti kita akan, ya saya baru kepikiran saya salah ngejelasin. Nanti kita lihat lagi nomor 46 ya. Atau sekarang aja. Biar nggak lupa. Jadi yang saya salah tadi, kita pinjam lagi si chain rule. Turun. Nah, yang tadi saya salah tuh gini. Ini kan sebenarnya jika G punya turunan di X, dan F punya turunan di U, maka F bundar G punya turunan di X. Nah, di sini yang saya salah. Kalau pernyataan yang ini sudah salah, belum tentu ini berlaku. Tadi saya salah ngomong. Saya malah ngomong, oh ini sudah nggak berlaku. Berarti ini salah. Nggak, saya salah menyimpulkan. Salahnya yang di mana? Nah, kalau kamu cek ya, F bundaran G, saya tadi salah ya, harusnya mengecek rumus fungsinya dulu. F dari mutlak X ya, Fgx, F mutlak X yang adalah mutlak X dikuadratkan. Ya, sebenarnya ini sama saja dengan X kuadrat ya. G bundaran F, ini G dari Fx. Ini G dari X kuadrat. Sebenarnya ini adalah mutlak X kuadrat, mutlak dari X kuadrat, yang sebenarnya sama saja dengan X kuadrat. Jadi yang kita bisa lihat di sini, F bundaran G dan G bundaran F, kalau mau diturunkan dari hasil rumus fungsinya, dia punya turunan. Jadi makanya saya baru sadar, itu 46B itu dia nanya, apakah dia bertentangan dengan aturan rantai? Kan ini nggak terpenuhi syarat. Nah gini, syarat di sini, ini cuma buat menjamin dia punya turunan. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, artinya si pernyataan kesimpulannya ini belum terjamin, tapi bisa aja punya turunan, gitu loh. Jadi yang saya salah tadi di nomor 46 adalah saya langsung ngomong bahwa dia nggak punya turunan, padahal bisa aja dia punya turunan, gitu loh. Jadi itu ya yang nomor 46 saya salahnya ya. Kalau implikasi
di bagian hipotesisnya atau premis, di bagian depannya ini sudah salah, pernyataan keseluruhannya belum tentu salah. Maksud saya, kesimpulannya bisa saja benar, bisa saja salah. Tidak ada jaminan, gitu ya. Jadi untuk jawaban 46B ini tidak bertentangan dengan aturan rantai. Karena aturan rantai hanya menjamin kalau fungsi komposisinya punya turunan, berarti si G harus punya turunan di X dan F harus punya turunan di Y. Kalau ini tidak terpenuhi, ya saya ngomongnya F bundaran G belum tentu punya turunan di X, tapi bisa aja punya turunan di X. Bisa aja nggak punya turunan. Gitu ya, itu untuk nomor 46 revisinya. Yang saya salah di situ. Oke, itu 46, 48. Terus kita lihat nomor terakhir ya, 53. Udah itu kita bisa bubar. Nah, ini tentang hampiran linear lagi. Oke. Jadi saya punya fungsi X pangkat 3, terus saya punya L-nya itu adalah hampiran linear terhadap fungsi F di A sama dengan 1. Pertanyaannya mana yang lebih gede, L1,01 atau F1,01? Ya, ini ngitung jadinya ya, gampang. Kita coba lihat yang A dulu. Berarti saya punya F aksen X-nya adalah 3X kuadrat. Terus saya mau lihat hampiran linear di sekitar 1. Berarti saya mau hitung F1 dulu. 1/3, 1. Lalu saya punya juga F aksen 1. Berapa tuh? 3 kali 1 kuadrat. 3. Berarti hampiran linearnya F1 ditambah F aksen 1 dikali X min 1. 1 ditambah 3 kali X min 1. Berapa tuh? 3X min 2. Ya udah itu F1,01. Udahlah, kalkulator aja. Berapa? 1,01 pangkat 3. 1,030301. L dari 1,01 3 kali 1,01 kurang 2. 1,03. Yang mana yang lebih gede? Yang atas ya. Jadi ini kesimpulannya F dari 1,01 lebih besar daripada L 1,01. Satu contoh lagi untuk yang B, sama persis cara pengerjaannya. G aksen X kita adalah 1/3 X pangkat min 2/3. Saya pengen ngitung di 1 lagi. Oke. G aksen 1, ya 1 pangkat 1/3, 1. Lalu G aksen 1. Maaf. G1-nya 1 maksud saya. G aksen 1-nya adalah 1/3. Jadi hampiran linearnya adalah G1 ditambah G aksen 1 dikali X min 1. Yang adalah 1 ditambah 1/3 kali X min 1. Atau 1/3X ditambah 2/3. Oke, ini gimana misalnya? Nah, jadi G1,01 dan L1,01 berapa? Saya hitung. Ini hasilnya, ini birasional ya. Jadi saya kasih pendekatan aja. 1,00332284 dan seterusnya. Kalau hampiran linearnya, 1,01 bagi 3 tambah 2 bagi 3. 1,00333333 seterusnya. Jadi dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa hampiran linearnya lebih besar sekarang, bukan si nilai fungsinya. Jadi ada kasus tertentu di mana hampiran linearnya bisa lebih besar dan nilai fungsinya bisa lebih besar. Gitu. Oh iya, kalau ada pertanyaan jangan ditulis lewat direct message ya, saya nggak bakal jawab. Soalnya teman-teman yang lain jadi nggak tahu pertanyaannya. Gitu ya, itu untuk nomor 53.
Jadi selesai. Silakan kalau ada pertanyaan untuk seluruh soal yang enggak seluruh sih. Soal yang dibahas di bab 2 bagian 2 ini. Bisa, Pak. Mm-mm. Saya boleh tanyain nomor 46 tadi nggak? Boleh, ya kayaknya bingung ya karena saya salah ngejelasin tadi. Iya, ya. Kenapa? Itu Pak, kalau misalnya syarat yang tadi itu nggak dipenuhi, jika G punya turunan di X dan F itu, bisa nggak ada kemungkinan nanti F bundar GX-nya itu punya turunan, tapi G bundar FX-nya itu nggak punya gitu, atau sebaliknya? Bisa aja. Tunggu. Apa yang kamu sudah jamin? Kalau G punya Ya. turunan di di X dan F punya turunan di U, berarti kamu sudah bisa jamin F bundaran G-nya pasti punya turunan. Kalau misalnya di atas enggak. Oh, kalau di atasnya enggak. Ya, apa tadi? Kalau G enggak, belum tentu punya mana sih bolpen saya? Nah, ini. Kalau misalkan ini enggak terpenuhi, berarti F bundaran G-nya belum tentu punya turunan di F. Tapi kalau kamu pengen ngomongin G bundaran F, ya kamu harus balik. Jadi syaratnya sudah beda lagi kalau G bundaran F. Oh, ya, ya Pak. Ya. Kalau aku mau nanya, untuk yang nomor 53 kan itu perhitungannya harus pakai kalkulator ya, Kak? Kalau nanti di ujian gimana, Kak? Boleh pakai kalkulator juga? Nggak tahu. Saya nggak tahu peraturan ujian yang sekarang kayak gimana. Tapi kalau nggak boleh pakai kalkulator, berarti nggak mungkin keluar soal yang harus pakai kalkulator. Gitu aja yang saya berani jamin. Gitu. Oke, makasih Kak. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Aman? Oke. Kalau aman, asik nih. Berarti bisa keluar lebih cepat. Ya udah, kita bubar saja kalau gitu.